Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita, mahasiswi semester 4, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Matlul Anwar Banten. Di sini saya sedang bersama bapak saya via video call. Di sini saya juga akan mereview materi yang saya pelajari dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi. Saat ini saya sedang bersama bapak saya, di mana bapak di sini Eteh mau ngejelasin materi-materi yang Eteh dapat di semester 4 ini. Oke, dimana MK ini adalah MK komunikasi antar pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan komunikasi antar pribadi. Sejak kapan sih komunikasi antar pribadi itu dimulai? Komunikasi antar pribadi dimulai sejak kita di dalam kandungan, dimana kita berkomunikasi melalui tendangan-tendangan di perut seorang ibu. Lalu selanjutnya kita lahir, komunikasi kita melalui suara tangisan, dimana bayi lahir itu kan langsung menangis ya kak. Itu kan salah satu bagian dari komunikasi antar pribadi. Lalu selanjutnya kita belajar komunikasi antar pribadi yang lebih luas, di mana guru kita itu, guru komunikasi pertama kita adalah seorang ibu. Di mana ibu itu mama itu kan mengajarkan kita cara menyusun pesan, mendengarkan, menanggapi orang lain, mengirim feedback. Lalu selanjutnya Eteh juga belajar soal teori teori kebutuhan dari Abraham Maslow, di mana teori kebutuhan ini adalah tingkat komunikasi menurut tingkatan sosial, entah itu dari kapita ekonomi ataupun budaya. Di teori ini tuh ada level bagi komunikasi antar pribadi, Pak. Jadi level pertama contohnya Eteh, pendapatan Eteh mampu untuk memenuhi kebutuhan makan Eteh. Terus level keduanya, selain memenuhi kebutuhan makan, Eteh bisa menabung. Selanjutnya, tingkat selanjutnya udah bisa makan, nabung, Eteh juga bisa membeli asuransi untuk diri sendiri. Setelah itu meningkat lagi, udah dapat yang 3 tadi, Eteh bisa rekreasi, dana rekreasi. Terus kalau semisal tingkat paling tinggi itu Eteh udah bisa makan, nabung, dan juga asuransi. Di situ Eteh bisa ke tingkat yang lebih akhir, yaitu Eteh membutuhkan pengakuan kehormatan. Bisa kita lihat contohnya kayak Bapak Prabowo. Itu kan maksudnya dia udah kaya, dia udah mampu makan, kekayaan dia sudah banyak, tapi dia mendaftarkan diri sebagai Presiden Indonesia bukan untuk mendapatkan uang, akan tetapi mendapatkan pengakuan atau posisi kehormatan. Kayak gitu, Pak. Identitas lain yang dibuat, ada konsep diri. Konsep diri ini ada dua aspek yang membentuknya. Yang pertama itu yang lain tertentu dan juga lain secara umum. Yang lain tertentu ini definisi langsung oleh orang-orang terdekat, contohnya oleh bapak. Jadi apa, bapak dan juga seluruh keluarga. Jadi Eteh kalau misal hidup di keluarga, lahir di keluarga, eh, konsep diri Eteh itu, diri Eteh, pertumbuhan diri Eteh, mindset diri Eteh itu tergantung dari apa yang dikatakan oleh keluarga Eteh, apa lingkungan keluarga Eteh. Kalau misal bapak selalu berkata baik kepada Eteh, contohnya muji Eteh cantik, Eteh pinter, nanti mindset Eteh juga beranggapan kalau Eteh itu emang cantik atau pinter kayak gitu. Kalau misal sebaliknya bapak afirmasinya buruk, menganggap sebagai Eteh anak yang nggak baik, itu mindset Eteh juga bakal berpikir konsep diri Eteh itu bahwa Eteh seorang anak yang tidak baik, yang buruk. Lalu selanjutnya, semakin bertambah umur kita kan semakin bertemu banyak orang. Nah, ada ada jenis pembentukan lain, yaitu lain secara umum, contohnya oleh guru dan teman. Jadi kayak ini mah, dimana lingkungan kita, tempat kita hidup itu yang membentuk kita, konsep diri kita. Kalau misal teman dan guru kita bahasanya toksik atau kurang mengenakan ke kita, konsep diri kita juga akan cenderung buruk. Kalau misal konsep dari mereka itu baik, maka konsep diri kita juga akan baik. Contohnya kayak guru-guru yang mengajar dengan afirmasi yang cukup baik, atau teman-teman yang mendukung atau support segala tindakan baik Eteh kayak gitu. Bapak ada pertanyaan? Kalau yang Bapak bertanya, perlu minta penjelasan juga di bidang yang tadi itu kan masalah orang tua sama anak. Apakah
itu hal seperti itu. Faktor keturunan. Kalau itu eteh kurang tahu sih ya. Cuma setahu eteh gimana ya? Kita lahir itu mungkin ada saja yang kayak disebut genetik gitu kan. Kayak sikap eteh pintar itu genetik karena bapaknya pintar. Cuma kalau menurut teori si Josh ini eh, lebih ke konsep dirinya gitu, bukan kemampuannya. Kayak konsep diri eteh, kalau semisal eteh confident kan eteh juga lebih berusaha buat mempertahankan ucapan yang baik-baik tersebut kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, mungkin hanya itu ya Pak yang bisa eteh jelaskan sebagai mahasiswa terbaik Unma di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.